Iran mengklaim tidak bermaksud meningkatkan ketegangan regional dan mereka perlu menghukum Israel untuk mencegah ketidakstabilan di kawasan tersebut lebih lanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengaku pihaknya berupaya menciptakan stabilitas di kawasan ini. Tindakan dari Teheran tidak dapat dihindari, termasuk jika nantinya membalas serangan Israel. Kanani meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Israel dengan mengatakan bahwa masyarakat internasional telah gagal dalam tugasnya untuk menjaga stabilitas di kawasan dan harus mendukung hukuman bagi agresor. Dalam hal ini adalah Israel. Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil duta besar dan kepala misi yang tinggal di Teheran untuk bertemu dengan penjabat Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani pada hari Senin untuk menegaskan kembali keinginan Iran untuk menghadapi Israel. Pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam akan diadakan pada hari Rabu atas permintaan Iran untuk membalas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dan juga tanggapan negara tersebut. Komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Salami pada hari Senin juga menegaskan kembali ancaman kelompok elit tersebut bahwa Israel akan menerima hukuman pada waktunya. Militer Download Israel Tribun X bersiaga untuk sekarang, menerima serangan balasan menghadirkan dari lokal Hamas menjadi maupun Iran Indonesia. untuk tewasnya Ismail Haniyeh. Pasukan pendudukan Israel dilaporkan membagikan dokumen skenario perang besar-besaran. Dokumen itu diberikan kepada para wali kota di wilayah pendudukan utara terkait situasi konflik dan eskalasi. Melansir Times of Israel, dokumen tersebut merinci skenario terbaru atas perang habis-habisan dengan Hizbullah. Dokumen itu menguraikan dampak potensial yang diterima Israel, termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota, gangguan pasokan air yang berlangsung selama beberapa hari, kemudian pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Termasuk menyoroti bahwa hingga 40% dari tenaga kerja Israel mungkin tidak dapat bekerja selama perang, serta penyedia layanan dari luar wilayah yang terkena dampak mungkin tidak tersedia. Lembaga keamanan mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dengan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Surat kabar tersebut memperkirakan Hizbullah akan menargetkan fasilitas IDF terlebih dahulu, diikuti dengan infrastruktur, kemudian wilayah sipil, meskipun prioritas dapat berubah. Kelompok itu juga mungkin menargetkan sejauh selatan Tel Aviv, yang berpotensi mendorong evakuasi massal ke Al-Quds atau Yerusalem dan wilayah selatan. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam kepemimpinan Israel atas penanganan terhadap ancaman Iran. Ia juga menyinggung bahwa negaranya bagaikan menunggu dibom oleh musuh. Yair Lapid mengkritisi standar baru Israel yang membuat negaranya dikecam dan hampir terisolasi lantaran perang di Timur Tengah. Lapid juga menyatakan bahwa tidak ada pencegahan dan tidak ada pemerintahan. Dalam pertemuan fraksi mingguan Partai Yesh Atid di Knesset, dia menuduh pemerintah Netanyahu bahkan tidak berpura-pura untuk mencoba memulangkan penduduk utara yang dievakuasi ke kota mereka. Israel saat ini tengah bersiap menghadapi respons Iran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu. Menurut surat kabar Axios, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada rekan-rekannya di negara G7 bahwa Washington yakin serangan Iran terhadap Israel dapat dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Dinas Keamanan Israel atau Shin Bet dilaporkan menyiapkan tempat persembunyian bawah tanah atau bunker yang kelak digunakan oleh pemimpin-pemimpin Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bunker tersebut digunakan untuk mengantisipasi aksi serangan balas dendam Iran terhadap Israel. Tempat persembunyian ini terletak di wilayah Yerusalem dan bisa digali oleh Netanyahu dan para pemimpin senior dalam jangka waktu yang lama. Bunker Yerusalem ini dirancang untuk dapat menahan serangan dari berbagai persenjataan apapun.
Selain itu, juga mampu menjaga komunikasi ke markas besar IDF. Bunker tersebut bukanlah tempat yang tiba-tiba dibangun oleh Israel. Pasalnya, sudah berdiri hampir 20 tahun. Meski begitu, tempat persembunyian yang dikenal sebagai pusat manajemen nasional ini tak digunakan selama Perang Gaza. Sebagaimana diketahui, eskalasi konflik Israel dengan Iran dan sekutunya ini memanas. Hal ini buntut tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran dalam sebuah ledakan. Pembunuhan tersebut hanya selang beberapa jam dari serangan yang menewaskan komandan militer Hizbullah Fuad Shukr di Beirut. Memanasnya ketegangan antara Israel dengan Iran dan sekutunya rupanya tak mengentarkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dalam pertemuan kabinet mingguan di kantor Perdana Menteri di Yerusalem pada Minggu 4 Agustus, Netanyahu menyatakan Israel siap menghadapi skenario yang dirancangkan oleh Iran. Netanyahu berujar bahwa Israel tengah berperang melawan poros kejahatan Iran. Ia kemudian memperingatkan musuh-musuhnya bahwa Israel akan membalas dan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresi pada mereka. Adapun Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam keterangan pada Minggu kemarin memperkirakan serangan Iran dan Hizbullah akan terjadi dalam waktu 24 jam atau 48 jam ke depan. Blinken meyakini serangan Iran ini tidak dapat dihindarkan menyusul tewasnya pentolan Hamas dan Hizbullah dalam waktu berdekatan. Terkait hal tersebut, AS berupaya menekan Teheran agar membatasi serangannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perang regional di Timur Tengah. Beberapa jam setelah komentar Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant melaporkan IDF dalam kondisi siaga tinggi terhadap tanggapan Iran. Gallant menyebut Israel sangat siap di berbagai lini, baik darat, udara, dalam menghadapi serangan apapun. AS sendiri sudah memindahkan kapal induk ke Timur Tengah pasca kematian Ismail Haniyeh dan Fuad Shukr. Dalam rilis pada Senin 5 Agustus, kelompok Libanon Hizbullah mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan pesawat tidak berawak ke pangkalan Israel. Serangan yang menargetkan markas besar divisi ke-91 di Ayelet HaShahar itu dilaporkan melukai 2 tentara Israel, satu di antaranya adalah perwira. Militer Israel sendiri juga menembakkan sejumlah rudal pencegat ke drone tersebut. Media Israel melaporkan helikopter penyelamat bergegas ke lokasi serangan untuk mengevakuasi para korban. Dilaporkan serangan Hizbullah ini terjadi pada pukul 2:20 pagi waktu setempat. Hizbullah mengatakan serangan ini sebagai respons terhadap agresi Israel di kota Al-Bazuri, Deir Syrian, dan Hula di Lebanon Selatan dan dukungan terhadap Palestina. Drone tersebut ditembakkan ke posisi dan daerah tempat tinggal perwira dan tentara Israel. Markas divisi ke-91 terletak beberapa ratus meter dari garis penarikan Israel dari Lebanon Selatan. Pangkalan tersebut telah dievakuasi hampir seluruhnya setelah mengalami puluhan serangan sejak 8 Oktober 2023 dan kini tidak berfungsi. Markas besar kemudian dipindahkan hampir 10 km dari garis penarikan Israel dari Lebanon. Sebelum serangan drone, Hizbullah juga meluncurkan 50 roket Katyusha ke Galilea. Serangan ini dihalau oleh Israel menggunakan Iron Dome. Meski kini ketegangan di Timur Tengah meningkat, Iran menekankan bahwa mereka tidak mau menimbulkan peperangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, dalam keterangan pada Senin 5 Agustus mengatakan, negaranya hanya ingin menghukum Israel. Kanaani mengatakan Iran berupaya untuk membangun stabilitas di kawasan. Namun hal tersebut bisa dicapai dengan menghukum Israel agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kanaani berujar, komunitas internasional belum dapat memenuhi tugasnya untuk melindungi kawasan dan harus mendukung hukuman terhadap agresor. Lebih lanjut, Kanaani juga menekan Amerika Serikat agar berhenti memberikan dukungannya terhadap Israel. Menurutnya, Israel tidak akan berani memperluas perang jika dukungan AS berhenti. Kanaani juga menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat meragukan hak Iran untuk membalas serangan ke Israel. Sementara itu, Komandan Garda Revolusi Iran atau IRGC Hussein Salami menegaskan Israel akan menerima hukuman pada waktu yang tepat. Salami mengatakan Israel harus menerima konsekuensi
seusai membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sebelumnya, Hizbullah, sekutu Iran juga mengindikasikan akan membalas pembunuhan terhadap komandan mereka, Fuad Syukur. Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk lebih dulu menyerang Teheran untuk mencegah serangan ke wilayahnya. Terkait rencana ini, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan tim keamanan Israel pada Senin 5 Agustus. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Kepala Staf Militer Israel atau IDF Herzi Halevi, Direktur Badan Intelijen Israel Mossad, yakni David Barnea, dan Direktur Sinbad Ronen Bar. Mereka membahas pilihan untuk merespons atau mencegah potensi serangan yang dilancarkan oleh Iran. Pasalnya, Israel tidak mengetahui persis apa yang akan dilakukan Iran dengan senjatanya. Adapun sebelumnya, Netanyahu lebih dulu menyatakan bahwa Israel akan merespons keras setiap serangan yang dialamatkan pada mereka. Dalam rapat kabinet pada Minggu 4 Agustus, Netanyahu mengatakan bahwa Israel siap menerima skenario apapun, baik bertahan atau menyerang. Di tengah meningkatnya tensi ketegangan di Timur Tengah, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi Pusat Komando Angkatan Udara di Tel Aviv pada Senin 5 Agustus. Dalam keterangannya, Gallant memperingatkan musuh-musuh Israel agar hati-hati mempertimbangkan langkah mereka. Gallant pun menyatakan Israel dalam keadaan siap siaga dalam menghadapi serangan dari Iran. Lebih lanjut, dikatakannya bahwa militer Israel harus mempersiapkan transisi cepat ke serangan. Secara terpisah, Kepala Komando Utara IDF mengatakan pada wali kota dan kepala dewan lokal di Israel Utara bahwa rencana ofensif militer siap untuk potensi eskalasi konflik dengan Hizbullah. Sementara itu, juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam pernyataannya hari Senin mengatakan bahwa hingga kini tidak ada perubahan pada pedoman darurat untuk warga sipil. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran serangan balik dari Iran dan Hizbullah. Adapun kebijakan pedoman yang diterapkan adalah komando garis depan yang digunakan untuk menangani warga sipil di tengah masa perang dan darurat. Hagari mengumumkan komando garis depan telah meluncurkan sistem baru untuk memperingatkan warga jika terjadi keadaan darurat. Utusan dari Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu terlihat bertemu dengan Komandan Senior Garda Revolusi Iran atau IRGC Ali Akbar Ahmadian hingga Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai pembalasan yang akan dilakukan Iran menyusul tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Pezeshkian secara gamblang menyebut Rusia kini adalah mitra strategis terdekat dari Republik Islam tersebut. Melalui pertemuan itu, Pezeshkian juga menegaskan bahwa perluasan hubungan antara kedua negara jadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Iran. Dalam pernyataannya, Pezeshkian membantah bahwa langkah mempererat hubungan dengan Rusia adalah cara Iran untuk memperburuk ketegangan dan menyebarluaskan perang di kawasan Timur Tengah. Pezeshkian kembali menegaskan bahwa hubungan dengan Rusia ini merupakan langkah yang harus mereka ambil sebagai respons atas kejahatan rezim Israel selama ini. Shoigu sendiri menyambut baik ajakan Iran untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Adapun sejauh ini, Presiden Putin belum memberikan komentarnya di hadapan publik mengenai konflik Timur Tengah. Namun pejabat senior Rusia mengatakan bahwa mereka yang berada di balik pembunuhan Haniyeh berusaha menggagalkan upaya perdamaian di Timur Tengah dan menarik Amerika Serikat ke dalam aksi militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.